Welcome to Agnes Valentine Channel. Halo semuanya, perkenalkan saya Agnes Valentine Iskandar. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai materi KAS dalam akuntansi. Simak videonya ya. Sebelum memasuki materi, apa aja sih pembahasannya? Pembahasan yang pertama adalah definisi KAS, kedua akuntansi terhadap KAS, ketiga sumber KAS, dan yang terakhir rekonsiliasi bank. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu KAS? KAS adalah aktiva yang paling liquid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. KAS memiliki dua kriteria, yaitu yang pertama adalah tersedia, berarti KAS harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Dan yang kedua adalah bebas, berarti setiap item dapat diklasifikasikan sebagai KAS jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Pembahasan kedua yaitu akuntansi terhadap KAS. Adapun akun rekening dalam KAS perusahaan yaitu yang pertama, KAS atau bank yang digunakan untuk menampung transaksi penerimaan pengeluaran KAS melalui kasir termasuk setoran tunai ke bank. Yang kedua, KAS kecil merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif jumlahnya. Dan yang terakhir, selisih KAS digunakan untuk menampung perbedaan jumlah fisik KAS berdasarkan cash of name dengan jumlah KAS menurut catatan pembukuannya. Selanjutnya yaitu KAS kecil atau petty cash. Adalah dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran rutin perusahaan dan jumlahnya relatif kecil. Ada dua metode pencatatan KAS kecil, yaitu yang pertama adalah sistem dana tetap atau impress fund system. Adapun beberapa sistem dana tetap sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang ditugasi untuk mengawasi KAS kecil diberikan sejumlah kecil uang untuk melakukan pembayaran bernilai kecil. Transfer dana ke KAS kecil dicatat sebagai berikut. KAS kecil 300 di debit, KAS 300 di kredit. Yang kedua, ketika pengeluaran dilakukan, pengawas KAS kecil mendapatkan tanda terima yang telah ditandatangani dari setiap individu yang menerima pembayaran KAS tersebut. Petugas ini tidak melakukan pencatatan sampai dana diisi kembali. Ayat jurnal terkait dicatat oleh orang yang berbeda, bukan oleh pengawas KAS kecil. Dan yang terakhir, ketika KAS kecil mulai menipis, pengawas dapat meminta tambahan KAS dari kasir umum untuk pengisian kembali yang didukung oleh tanda terima KAS kecil dan bukti pengeluaran lain. Pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan penerimaan KAS kecil. Misal, beban perlengkapan kantor 42.000, beban perangko 53.000, beban hiburan 76.000, selisih KAS 2.000, KAS 173.000, selisih KAS istilah lain dari akun kelebihan dan kekurangan KAS. Metode pencatatan KAS kecil yang kedua adalah sistem dana berfluktuasi. Adapun sebagai berikut. 1. Pembentukan dana KAS kecil. 2. Pengisian dana ke KAS kecil. 3. Penggunaan atau pengeluaran dana KAS kecil. 4. Penambahan dan pengurangan dana KAS kecil. Selanjutnya di sini ada contoh cash of name. Pada tanggal 31/12 dilakukan cash of name dan ditemukan yang pertama KAS bond perjalanan dinas direktur utama senilai 150.000 tertanggal 29/12. Yang kedua uang kertas senilai 24.750 perak. Yang ketiga uang logam senilai 6.250 perak dan yang terakhir perangko yang belum terpakai senilai 3.750 perak. Karena dalam neraca KAS termasuk KAS kecil harus disajikan sebesar jumlah uang yang benar-benar ada. Maka besar KAS of name tadi perlu dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pada tanggal 32/12 rinciannya, persediaan perangko, uang muka perjalanan dinas, pada biaya pos dan KAS kecil. Bisa dilihat langsung pada layar dan diperhatikan ya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah dari mana sumber KAS. Sumber penerimaan KAS pada dasarnya berasal dari yang pertama, yaitu hasil penjualan investasi. 2. Adanya emisi saham atau penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk KAS. 3. Pengeluaran surat tanda utang baik jangka pendek (wesel)
maupun utang jangka panjang, obligasi, hipotek, dan lain-lain, serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. 4. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Adanya penerimaan piutang, adanya penjualan secara tunai, dan sebagainya. Dan yang terakhir, adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari investasi, sumbangan atau hadiah, maupun adanya pengembalian pembayaran pajak pada periode sebelumnya. Pembahasan yang terakhir adalah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah schedule yang menjelaskan setiap perbedaan antara catatan kas bank dengan catatan kas perusahaan. Apabila perbedaan ini hanya berasal dari transaksi yang belum dicatat oleh bank, maka catatan kas perusahaan dianggap yang benar. Namun, apabila beberapa bagian dari perbedaan itu berasal dari pos-pos lain, maka catatan bank atau catatan perusahaan harus disesuaikan. Selanjutnya, bisa dibaca di atas ikhtisar yang menyebabkan adanya perbedaan saldo menurut catatan perusahaan dan bank. Dan yang terakhir, jenis dan tujuan rekonsiliasi bank, yaitu ada 3. Yang pertama, rekonsiliasi 2, kolom tujuannya untuk mencari saldo yang benar atau tepat. 2, rekonsiliasi 4, kolom tujuannya untuk mencari saldo awal penerimaan 1 periode. Terakhir, rekonsiliasi 8, kolom tujuannya untuk mencari saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir yang tepat atau benar. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga diaktifkan notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan videonya.